Hadir. Aca, hadir. Selta, hadir. Ega, hadir. Hadir semua ya. Hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasanya, untuk memperdalam nilai agama dan kehidupan sehari-hari, kita hari ini akan membacakan surah Al-Kautsar. Hafal kan? Kita mulai dari Naus terlebih dahulu. Kan tahun kemarin kita sebelum-sebelumnya kalian sudah pernah dengar tentang P5? Apa itu P5? P5. P Mobil. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Umi mau kalian dengar sebuah lagu. Setelah kalian dengar, silakan kalian pahami kira-kira apa maksud dari lagu ini. Bisa? Yang apa boleh nih ikut nyanyi? Bagaimana kau diriku baik-baik saja, sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkah ku coba kau tutur batinmu takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percaya, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua
kata mereka. Tapi jadilah diri sendiri, biarkan orang mau berkomentar apapun tentang kita. Dari pihak laki-laki nih, apa kira-kira maksudnya? Pernah merasa diremehkan? Nah, merasa diabaikan perjuangannya? Nah, itulah maksud dari lagu ini. Tutur batin dari bulan. Materi kita P5 tahun ini menjelaskan tentang bullying, no bully. Ada yang tahu bullying itu apa? Kekerasan berarti bisa dalam bentuk fisik ya, bisa dalam bentuk fisik. Yang kedua, perundungan. Berarti kalau perundungan itu apa bahasanya? Verbal. Dia menyakiti hati walaupun mungkin tidak mengenai di fisik. Terus yang pernah jadi pembuli. Kadang kita sebagai manusia makhluk sosial ini secara tidak langsung itu membuli, dan secara tidak langsung selain bully. Itu yang namanya bullying. Bullying itu bisa secara fisik, bisa secara verbal, terus tuh perundungan bisa sosial, bisa juga kalau sekarang kan namanya online ini, jadi bisa lewat media sosial. Ketika seseorang juga tanpa mengecek kebenarannya, dia langsung menghujat. Padahal dalam agama kita Islam sendiri kita tahu bahwa ketika mendapatkan suatu berita, apa kata Rasulullah? Tabayun terlebih dahulu, cross check kebenaran dari berita ini, apakah itu benar ataupun berita itu hanya hoax semata. Nah, ini ada lembar aktivitas. Contoh, ada dua contoh nih, laki-laki dan perempuan. Alif, siswa SMA berusia 18 tahun, senang mendengarkan musik. Kira-kira perundungan apa yang akan didapatkan Alif? Kalian kalau lihat orang pakai iPhone besar, pakai tas sandang besar, kira-kira menurut kalian apa itu? Seperti apa itu? Satu, apa Marcel? Pengamen. B. Dua, apa lagi kira-kira? Biasanya ada nih, Umi sering dengar nih, kalau udah lihat orang pakai iPhone besar, terus pakai tas besar, akan keluar tuh dari teman-temannya, ini wibu. Iya kan? Iya, satu, biasanya sering dikatakan wibu. Dua, pasti anak ini nolak, susah bergaul, ansos, antisosial. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, itu pandangan kita sekilas langsung ngejudge orang tanpa tahu kebenaran yang ada, itu termasuk sebenarnya bully. Tuh, terus ada perempuan. Kalau zaman sekarang kan biasa ya perempuan main basket. Seorang perempuan, dia punya hobi main basket berusia 17 tahun. Biasanya kalau pemain basket apa yang akan diterimanya? Stigma negatif, yang listrik, karena kebanyakan pemain basket itu tinggi-tinggi ya. Kita kadang karena orang lebih nampak perfect dibandingkan kita mulai mencari kelemahan. Maka kita pendek, kita kecil. Selain itu, sok adek, tentang ini, aku pernah ikut kejuaraan ini. Kalau secara fisik berarti bisa dikatakan yang muslim tadi. Kalau secara verbal, ini ngomongnya kok kayak cowok, feminim dikit dong.
Ana menunjukkan dampak jangka pendek berupa kurangnya kontrol emosi sehingga mudah tersinggung dan sering menangis saat mengalami tindakan bullying. Dampak ini juga mempengaruhi konsentrasi belajarnya meskipun anak tak aktif di kelas. Apa yang harus dilakukan anak agar dapat melepaskan diri dari emosi negatif? Langkah apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang terdekat anak, keluarga, teman, dan guru? Kalau kalian kenal anak nih, misalnya sebagai teman sekelas, menurut kalian langkah apa kira-kira yang bisa diambil? Dia penyendiri, teman-temannya banyak di kelas lain. Tidak ada kan teman yang biasanya hobi menyendiri. Kira-kira langkah apa yang bisa diambil? Artinya menjadikan dia teman. Dia mengajak berteman. Jadi jangan biarkan dia sendiri lagi. Selain itu, memberikan dia kepercayaan, ajak ngobrol. Boleh. Kalau misalnya ini dalam keluarga kita, adik atau mungkin kakak mungkin, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Jadi kalau misalnya anak ini tiba-tiba dapat sesuatu yang bagus, kita harus lebih mengapresiasikan. Jadi supaya percaya dirinya balik lagi, supaya dia bisa bersosialisasi. Paham kan? Gimana itu bullying? Apa dampak-dampaknya? Tadi sudah dijelaskan dengan Widiana tentang bullying secara singkat. Sekarang kita bagi kelompok. Kelompok berdasarkan tempat duduk kalian saja. Ini bertiga, ini berempat, ini berlima. Tugasnya, silahkan kalian membuat poster tentang larangan bullying. Boleh kalian buat di Canva atau aplikasi edit yang lain. Manfaatkanlah aplikasi yang sedang tren sekarang, banyak itu.
sampaikan lewat poster, jangan biarkan bullying menjadi kebiasaan. Dari gambarnya itu terlihat ada seorang pelaku, ada pelaku bullying dan korban bullying. Dari sini pun kita sudah bisa melihat kalau bullying itu dapat mengakibatkan seseorang itu bisa takutlah akan lingkungannya, karena orang-orang sekitarnya menganggap tidak beruntung, jadi ya, terus bisa kita katakan dan kita tuh berani berbicara, berani bertindak, saling menolong untuk mengurangi efek-efek dari bullying tersebut, kayak mengurangi pelaku bullying. Ada yang ingin ditambahkan? Ya kan? Oke, sekarang kelompok kedua bakal melanjutkan mana nih? Di sini saya sama pertama akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Di sana kita bisa melihat ada beberapa detail yang kami buat. Yang pertama itu ada kata-kata stop bullying, di mana di sini kami mengajak kalian semua untuk berhenti melakukan bullying. Kemudian ada kata-kata bodoh, gila dan tidak berguna. Itu adalah kata-kata yang sering kita keluarkan ketika kita membuli seseorang. Kemudian ada foto juga di sana, bahwasanya ada pelaku bullying dan juga ada korban bullying. Di bawahnya ada don't be a bully, be a defender of truth. Jadi jangan melakukan bullying. Yang di atas juga ingat, bullying tidak membuat kita hebat. Bahwasanya kalian yang merasa hebat ketika kalian menunduk teman itu tidaklah benar. Kalian yang menunduk teman adalah kalian yang tidak hebat. Karena seseorang pasti mengetahui bahwasanya mana yang benar, mana yang salah. Mungkin hanya itu saja dari kami. Saya Adi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas akhir untuk materi kita P5 semester ini tentang anti bullying. Silakan kalian buat film pendek berkoordinasi sekelas. Nanti kita tampilkan pada saat panen karya P5. Sekian materi kita tentang P5.